Kabur saja dulu. Kabur aja 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 dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Sepia Hartanti dari Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Pasti kalian tahu kan tren kabur aja dulu? Tren ini ramai banget dibicarain di sosial media kayak di X, Instagram, atau bahkan TikTok. Banyak banget diaspora atau influencer yang pakai hashtag kabur aja dulu dengan nunjukin mereka lagi di luar negeri, dengan ngejelasin juga nih kelebihan dan kekurangan tinggal di negara luar. Kira-kira kenapa ya tren ini bisa terjadi? Kenapa mereka mau kabur? Terus kabur dari apa? Kita bahas yuk. Sebenarnya hashtag kabur aja dulu itu udah dipakai dari tahun 2023 teman-teman oleh Ismail Fahmi dalam cuitannya di X. Tren ini awalnya berkembang di kalangan tech bros, sebutan untuk programmer di Indonesia yang saat itu menghadapi tech winter, suatu fenomena yang menggambarkan tumbangnya perusahaan rintisan. Jadi muncul awal dari tagar ini adalah permasalahan anak IT, yaitu teknologi informasi, yang dimana insentif bagi pekerja IT jauh lebih besar di luar negeri ketimbang di Indonesia. Lalu pada awal tahun 2025, tepatnya pada tanggal 14 Januari, akun @HRDBacot mempopulerkan kembali tren tersebut yang kemudian hashtag kabur aja dulu juga dicuitkan oleh akun-akun influencer X lainnya. Sehingga banyak orang yang ngikutin dan akhirnya jadi tren di berbagai platform media sosial. Tagar kabur aja dulu adalah ungkapan viral di media sosial yang merepresentasikan keinginan generasi muda untuk menjauh sementara dari realitas hidup di Indonesia, baik secara fisik dengan merantau ke luar negeri maupun simbolik, yaitu dengan menarik diri dari tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Tagar ini juga merupakan sebuah bentuk aspirasi dan bentuk sindiran terhadap pemerintah. Istilah ini bukan sekedar candaan, melainkan ekspresi kolektif kekecewaan dan kelelahan sosial. Dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan dari Visipol UGM, yaitu Dr. Hempri Suyatna, mengatakan bahwa fenomena hashtag kabur aja dulu itu mencerminkan sikap kritis dan sindiran generasi muda terhadap situasi sosial politik yang terjadi di tanah air pada saat itu. Situasi di dalam negeri dianggap kurang menguntungkan dan negara dianggap kurang hadir nih di dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Erlangga, yaitu Profesor Dr. Bagong Sianto, menyebutkan fenomena ini sebagai bagian dari gerakan yang muncul di era perkembangan masyarakat digital. Tagar ini disebut sebagai bentuk aksi di dunia maya, pemanfaatan media sosial oleh masyarakat, terutama generasi muda, untuk melakukan aksi dan membangun kesadaran kolektif khalayak untuk lebih peduli dengan isu-isu terkini. Hashtag ini ramai ketika Indonesia tuh diterpa banyak banget isu-isu sosial dan politik. Tren ini merupakan bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan para masyarakat Indonesia terhadap pemerintah, tindakan aparat, dan juga penyimpangan kekuasaan. Ramainya pembahasan hashtag kabur aja dulu juga dipicu oleh polemik pagar laut di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten. Masyarakat mengkritik langkah pemerintah yang gagap menangani kasus pagar laut yang terkait dengan konglomerasi perusahaan properti Amerika Serikat. Masyarakat, khususnya kelompok produktif, menilai kondisi politik dan hukum di Indonesia nggak menentu dan akan membuat investasi sulit masuk. Pemicu yang terakhir adalah kelangkaan gas LPG 3 kg. Kemudian diikuti dengan isu pemangkasan anggaran yang merupakan dampak dari program makan siang gratis yang dianggap membutuhkan dana besar. Ketidakjelasan dalam transparansi anggaran memunculkan spekulasi di masyarakat bahwa kondisi keuangan negara sedang bermasalah. Hal itu ditunjukkan dengan kebijakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat. Di saat yang sama pula terdapat indikasi bahwa keuangan negara tidak dalam kondisi yang baik. Alasan kenapa banyak masyarakat, terutama para generasi muda yang baru mulai terjun di dunia kerja, memberikan perhatian terhadap tren ini. Yang pertama, upah atau gaji yang diberikan di luar negeri lebih besar dibandingkan di Indonesia dengan jam kerja yang lebih masuk akal. Yang kedua, sistem rekrutmen yang tidak transparan dan tidak adil. Di Indonesia, praktik nepotisme dan penggunaan jalur orang dalam masih kerap mewarnai proses rekrutmen kerja, sehingga banyak pencari kerja merasa peluang mereka itu tidak ditentukan oleh kompetensi. Sebaliknya, di negara seperti Kanada, Jerman, Australia, dan Selandia Baru, sistem rekrutmen cenderung lebih transparan dan berbasis meritokrasi dengan kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman sebagai penilaian utama, sehingga memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi para pekerja. Yang ketiga, kurangnya lapangan kerja dan kesejahteraan.
Tingkat pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara ketersediaan lapangan kerja sering tidak sejalan dengan kualifikasi dan minat pencari kerja. Di sisi lain, dominasi sektor informal serta sistem kerja kontrak dengan upah rendah dan perlindungan sosial yang terbatas mendorong banyak pekerja untuk mencari peluang kerja di luar negeri demi kondisi kerja dan jaminan sosial yang lebih baik. Yang keempat, fasilitas umum yang diberikan negara. Fasilitas umum yang disediakan oleh negara masih dinilai belum memadai jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini terlihat dari kualitas dan pemerataan layanan publik seperti transportasi umum, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ruang publik yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterbatasan fasilitas ini berdampak pada kualitas hidup warga, terutama bagi kelompok menengah ke bawah, sehingga menimbulkan ketimpangan akses terhadap layanan dasar. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membandingkan layanan publik dalam negeri dengan negara lain yang dinilai lebih layak dan berorientasi pada kesejahteraan warganya. Yang terakhir, tidak adanya dukungan moral dan finansial dari negara untuk berinovasi, serta kurangnya penghargaan terhadap inovasi rakyatnya. Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, nggak kekurangan orang kreatif, dan nggak kekurangan orang hebat pokoknya. Hanya saja negara ini kurang mendukung dan memberi apresiasi atas inovasi yang dimiliki rakyatnya. Banyak berita orang-orang hebat dari Indonesia, hanya saja negara tidak memberikan perhatian penuh atas kerja yang mereka lakukan. Sehingga hal ini memicu mereka untuk memilih mengembangkan karirnya di luar negeri dibandingkan di negaranya. Tagar ini dapat dipahami dari dua perspektif. Di satu sisi, fenomena tersebut berpotensi menjadi peluang nih apabila individu yang berkarir atau menempuh studi di luar negeri kembali ke Indonesia dan berkontribusi melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Namun, di sisi lain, hal ini dapat menjadi ancaman apabila diaspora tidak kembali ke tanah air, mengingat Indonesia masih kekurangan tenaga terampil yang berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi dan memperlambat pembangunan nasional. Tren kabur aja dulu ini bisa memicu fenomena sosial yang disebut brain drain. Apa itu brain drain? Brain drain adalah fenomena di mana migrasi massal tenaga kerja terdidik, profesional, atau ahli seperti dokter, insinyur, ataupun ilmuwan dari negara asal mereka ke negara lain yang menawarkan kondisi hidup, gaji, dan peluang karir yang jauh lebih baik. Yang dimana hal ini menyebabkan negara asal kehilangan sumber daya manusia berkualitas yang seharusnya berkontribusi pada pembangunan nasional. Hal ini akan memberikan dampak pada negara Indonesia apabila fenomena brain drain ini terjadi, yaitu yang pertama, tidak ada tenaga kompeten untuk menggerakkan ekonomi sehingga bisa terjadi defisit pajak. Yang kedua, kehilangan orang kompeten membuat transfer ilmu terhambat sehingga berpengaruh pada perkembangan pembangunan dan inovasi. Yang ketiga, beresiko menghambat upaya menciptakan generasi selanjutnya yang kompeten. Mari kita lihat fenomena ini dari sudut pandang sosiologi dan ekonomi. Fenomena tagar kabur aja dulu yang ramai diperbincangkan di media sosial bukan sekedar ungkapan bercanda atau tren sesaat. Dari sudut pandang sosiologi, tagar ini mencerminkan kondisi sosial yang lebih dalam, khususnya kegelisahan dan kelelahan struktural yang dialami oleh generasi muda. Istilah kabur tidak selalu dimaknai secara harfiah sebagai meninggalkan negara, melainkan sebagai simbol keinginan untuk menjauh dari tekanan hidup, ketidakpastian masa depan, dan sistem sosial yang dianggap tidak memberikan ruang berkembang yang adil. Dilihat dari konsep struktur sosial, tren ini muncul karena adanya ketimpangan antara harapan sosial dan realitas yang dihadapi individu. Generasi muda didorong untuk menempuh pendidikan tinggi dan bekerja keras, namun pada kenyataannya mereka dihadapkan pada kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti upah yang rendah dan juga minimnya perlindungan sosial. Ketika struktur sosial tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan, individu cenderung mencari alternatif lain, salah satunya dengan kabur ke luar negeri atau setidaknya mengekspresikan keinginan tersebut secara simbolik. Media sosial dalam konteks ini berperan sebagai ruang katarsis sosial. Ketika saluran formal untuk menyampaikan aspirasi dianggap kurang efektif, media sosial menjadi tempat meluapkan emosi sekaligus menyampaikan kritik sosial secara halus. Humor, ironi, dan sarkasme dalam kabur aja dulu justru memperkuat pesan bahwa ada persoalan serius nih yang belum terselesaikan dalam sistem sosial. Fenomena ini juga berkaitan erat dengan krisis harapan generasi muda, ketidakpastian kerja, mahalnya biaya hidup, serta sulitnya mencapai kemandirian ekonomi membuat masa depan terasa semakin kabur. Dalam kondisi tersebut, keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih stabil di luar negeri dipandang sebagai jalan keluar yang masuk akal meskipun tidak selalu mudah.
Intinya dari perspektif sosiologi, hashtag kabur aja dulu bukanlah sekadar tren viral, melainkan cerminan dari persoalan struktural dalam masyarakat. Tagar ini menjadi alarm sosial yang menunjukkan menurunnya kepercayaan generasi muda terhadap sistem yang ada. Oleh karena itu, fenomena ini seharusnya dipahami nih bukan sebagai sikap anti-nasionalisme, melainkan sebagai bentuk kritik sosial yang menuntut perbaikan kebijakan, keadilan struktural, dan harapan akan masa depan yang lebih layak. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, keinginan kabur bukanlah keputusan emosional semata, melainkan bentuk pilihan rasional dalam menghadapi keterbatasan ekonomi di dalam negeri. Pertama, jika dilihat dari kondisi pasar tenaga kerja, Indonesia nih masih menghadapi ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja berkualitas. Banyak lulusan baru harus bersaing ketat nih untuk pekerjaan dengan upah relatif rendah dan status kerja yang tidak pasti. Secara ekonomi, kondisi ini menurunkan daya tawar pekerja dan membuat hasil kerja yang diperoleh tidak sebanding dengan investasi pendidikan yang telah dikeluarkan. Ketika imbal hasil pendidikan terasa kecil, pencari kerja ini cenderung mencari pasar tenaga lain yang menawarkan upah dan prospek karir yang lebih baik. Kedua, tren ini berkaitan dengan perbandingan upah dan biaya hidup. Di banyak negara maju, upah minimum dan standar gaji relatif lebih tinggi, sementara fasilitas publik seperti transportasi, kesehatan, dan jaminan sosial sudah disediakan oleh negara. Meskipun biaya hidup di luar negeri juga tinggi, secara ekonomi banyak pekerja menilai bahwa rasio antara pendapatan dan kualitas hidup masih lebih menguntungkan dibandingkan di dalam negeri. Perbandingan ini mendorong munculnya persepsi bahwa bekerja di luar negeri adalah pilihan ekonomi yang lebih efisien. Ketiga, dari sudut pandang teori migrasi ekonomi, hashtag kabur aja dulu mencerminkan mekanisme push and pull factors. Faktor pendorong yaitu push berasal dari dalam negeri, seperti upah rendah, ketidakpastian kerja, dan terbatasnya perlindungan sosial. Sementara itu, faktor penarik atau pull berasal dari luar negeri nih, berupa peluang kerja yang lebih luas, sistem rekrutmen yang lebih transparan, serta jaminan sosial yang lebih memadai. Ketika faktor penarik lebih kuat dibandingkan faktor pendorong untuk bertahan, migrasi menjadi pilihan rasional. Keempat, fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui teori modal manusia atau Human Capital Theory. Generasi muda yang memiliki pendidikan dan keterampilan merasa bahwa kemampuan mereka belum dihargai secara optimal di pasar kerja domestik. Secara ekonomi, mereka berupaya nih memaksimalkan nilai modal manusia dengan mencari negara yang memberikan imbal hasil lebih tinggi terhadap keterampilan yang dimiliki. Dalam konteks ini, kabur bukan berarti meninggalkan negara, tetapi memindahkan investasi tenaga dan keahlian ke pasar yang lebih menguntungkan. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi makro, tren ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Jika tenaga kerja terampil lebih banyak bekerja di luar negeri, negara beresiko mengalami kehilangan sumber daya produktif atau brain drain. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, di sisi lain, jika migrasi bersifat sementara, negara juga berpeluang nih memperoleh manfaat melalui remitansi dan transfer pengetahuan ketika tenaga kerja tersebut kembali. Sebagai penutup, dari perspektif ilmu ekonomi, tren kabur aja dulu merupakan refleksi dari pertimbangan rasional individu dalam menghadapi keterbatasan ekonomi domestik dan peluang global. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan migrasi tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan pribadi, tetapi juga oleh struktur ekonomi yang menentukan seberapa besar tenaga kerja dihargai dan dilindungi. Oleh karena itu, tren ini dapat dipahami sebagai sinyal nih penting bagi negara untuk memperbaiki kualitas pasar kerja, meningkatkan upah dan perlindungan sosial, serta menciptakan iklim ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Lalu, solusi apa ya yang bisa diberikan untuk mengatasi fenomena seperti ini? Yang pertama, pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, bukan cuma omon-omon. Yang kedua, memberikan upah dan penghargaan yang layak atas kinerja para pekerja. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas penunjang seperti transportasi umum dan juga kesehatan untuk masyarakat. Yang keempat, memberikan akses pendidikan yang murah dan juga berkualitas seluas-luasnya. Yang terakhir, membuat kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Baik, itu saja penjelasan dari aku tentang tren kabur aja dulu yang bisa kita lihat perspektifnya dari ilmu sosiologi dan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.